Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul semua dengan para habaib, khususnya guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan orang tua kita, ada Mbah Janggut, ada Mbah Badruddin, dan pengurus Masjid Baitus Syakur. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam umur, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki, dimurahkan segala keinginan, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin. Ada bahasa tadi tentang orang-orang yang berjihad. Ya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali tadi, jihad itu bukan hanya perang. Bukan kita pakai baju perang, pakai pedang, pakai panah, pakai kuda. Ya. Tapi jihad kita sekarang itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu namanya jihad. Kalau jahat lain lagi. Jahat itu ditinggal ketika pas lagi sayang-sayangnya, itu jahat namanya. Ya. Jihad dan jahat beda sedikit. Ya. Nah, sekarang kita ini jihad. Pahala yang kita dapatkan luar biasa. Meninggalkan waktu kita, meluangkan waktu kita yang seharusnya santai di rumah, capek pulang bekerja, capek dalam urusan-urusannya, semua itu capek, ya. Tapi kita masih melakukan atau mau duduk di majelis ilmu, itu adalah sudah melawan hawa nafsu kita. Dan itu berarti dikatakan jihad. Pahalanya besar. Pahalanya sangat luar biasa. Yang kita berjihad tidak bisa kita ke Palestina sana. Kadang-kadang kalau mau berjihad ke Palestina, di sini aja jangankan mau berjihad, hujan aja sudah lari kita. Ya kan? Nah, inilah jihad kita. Ya, inilah jihad kita, melawan hawa nafsu kita, agar hawa nafsu itu kembali dengan namanya nafsul mardiyah. Karena nafsu ini, an-nafsu katifli in tuhmil tusabba ala hubbir radai wa in taftinhu ya Fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita turutin terus hilang. Jadi harus namanya nafsu ini dikontrol. Kayak anak kecil mau disusui. Kalau tidak disusuin nangis, disusuin diam tapi kekenyangan. Ya, jadi harus dikontrol. Ngontrolnya dengan apa? Hawa nafsu dikontrol dengan sesuatu yang sabar. Membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Ini adalah mengatur hawa nafsu. Karena nafsu sudah banyak kita ketahui, nafsu itu adalah innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu kebanyakan itu pasti arahannya kepada kejelekan. Ya. Makanya nafsu itu di syahwat, nafsu itu pasti dikelilingi dengan sesuatu-sesuatu yang kita senangi. Ya. Nafsu dan hawa kita ini itu senang atau dikelilingi dengan apa? Dengan kesenangan-kesenangan dunia.
Makanya kadang-kadang terturutin. Tapi kalau sudah hawa nafsu dengan kejelekan kita atau dengan sesuatu yang tidak disenangi, duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, baca Al-Quran, melakukan berbanyak sunnah, itu nafsu tidak senang. Makanya nafsu itu harus dipaksa. Dimulai dengan keterpaksaan, tapi diakhiri dengan kebiasaan. Karena nafsu dilatih supaya dapat pahala untuk jihad. Luar biasa pahala jihad. Berarti kalau kita na'udzubillah min dzalik, ketika kita berjalan menuju ke tempat majelis ilmu, ada apa-apa di jalan sehingga dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung kita seperti pahala orang meninggal mati jihad. Ya. Kenapa? Menuntut ilmu. Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari itu perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang membuat nafsu kita itu akan turun. Hawa itu akan mengikuti. Karena kalau selalu dituruti, ya hancur di kita. Tidak ada yang nafsu kita melatih hawa nafsu itu enak, tidak ada. Karena ketika awal kali, pertama kali diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memasukkan nafsu ini selama 1000 tahun di tempat yang penuh api. Supaya apa? Supaya nafsu ini mau tunduk dan menyembah kepada Allah. Kata Allah, ya nafsu man rabbuka, wahai nafsu siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan kamu? Nafsu tidak mau menjawab. Akhirnya apa? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang penuh api selama 1000 tahun. Dikeluarkan setelah diazab karena dia tidak mengakui Allah yang menciptakannya, dikeluarkan Allah lagi selama 1000 tahun. Ditanya oleh Allah setelah di dalam api tersebut, ya nafsu siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan kamu? Tidak dijawab sama nafsu, tidak mau tunduk sama Allah. Oh, tadi sudah dipanas, sekarang didingin, kata Allah. Ketika didingin lagi 1000 tahun, nafsu ini ditempatkan di tempat yang dingin, paling dingin selama 1000 tahun. Ketika sudah 1000 tahun ditanya lagi sama Allah, ya nafsu man rabbuka, wahai nafsu siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu? Masih oleng, masih membangkang. Ya, kata Allah Ta'ala, oh, oke, aku akan berikan kamu lagi, kata Allah, supaya engkau mau tunduk. Akhirnya apa? Nafsu ini tidak diberi Allah Ta'ala makan, tidak diberi Allah Ta'ala minum selama 1000 tahun. Ketika tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, akhirnya apa? Belum sampai beberapa tahun nafsu keluar, mengatakan engkau yang membuatku, engkau yang menciptakan aku, engkaulah wahai Tuhanku. Belum ditanya sama Allah dia sudah mengakui. Makanya nafsu itu bisa ditahan, dikalahkan dengan banyak berpuasa. Makanya para ulama nih anak-anak muda, kalau tidak ada uang mau kawin, banyaki puasa. Sanggup? Tawa semua. Kalau masalah puasa, oh tahan. Ya, tahan, sebentar lagi kan bulan puasa, ya kan? Alhamdulillah tahan. Ya, namanya bulan puasa, jangan juga namanya dikodok makan, ya, atau belajar mati. Hindari dua perkara ketika di bulan Ramadan. Ya, kodok makan dan belajar mati. Kodok makan gimana? Sahur makan sedikit. Malam ketika buka puasa semua makanan dimakan, sampai kalau bisa sendoknya dimakan juga. Nah ini kodok makanan namanya. Enggak, jadi makan siang dikodok waktu maghrib. Jangan. Ikutin ajaran Rasulullah, makan buka puasa dengan tamar, dengan air putih.
Itu dulu buka, sholat, setelah itu terserah makan. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan juga belajar mati. Ya, Ustaz, biasanya kan bulan puasa ini kan naumul shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi lebih banyak tidur, lebih banyak ibadah. Konsepnya bukan seperti itu, Perguso. Akhirnya apa? Setelah makan sahur, sholat subuh hendak, tidur 3 menit sebelum azan maghrib baru bangun. Ini namanya belajar mati. Ya, bukan puasa. Ketika bangun, alhamdulillah puasaku katanya. Ya. Namun shaim ibadah, puasanya orang ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya itu daripada sampean gibah, lebih baik tidur. Daripada ngabuburit, ngelihat macam-macam, ya, sore-sore duduk di pinggir jalan, melihat barang bagus, tak dilihat barang bagus, dilihat dosa, lebih baik tidur. Ya, ini maksudnya, konsepnya. Ya, tetap jalankan ibadah. Ini kan mau bulan puasa nih, berapa hari lagi, persiapkan diri. Bulan Sya'ban ini sudah dipersiapkan diri kita. Jangan malas-malesan ketika di bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan tambah malas. Di Hadramaut luar biasa. Dulu masih di Hadramaut, itu kalau datang bulan Ramadan, siang jadi malam, malam jadi siang. Di sana. Orang kalau sudah di sana pagi itu, ya, setelah isyraq mereka tidur sampai zuhur. Zuhur bangun baca Al-Quran sampai asar. Asar belajar lagi roha sampai maghrib. Maghrib buka puasa dengan tamar, dengan kurma dan air putih atau air es yang dingin. Setelah itu apa? Salat maghrib, salat tasbih. Ya. Setelah salat maghrib, salat tasbih, baru makan. Nanti baru dimulai salat Salat tarawih jam 9. 20 rakaat dengan 2 juz membaca Al-Qur'an. Sampai selesai itu di jam 11 atau setengah 12, lanjut lagi di masjid lain salat tarawih 20 rakaat. Nanti masjid lain jam 1 sampai jam 2 20 rakaat. Jam 2 sampai jam 3 20 rakaat, jam 3 sampai jam 4 20 rakaat. Semuanya 100 rakaat. Ya, di sini 23 aja. La ilaha illallah. Apalagi kalau imamnya baca bismillah. Ya, lambat. Membacanya lambat. Diingatkan kalau imam ini tidak mau ke salat masjid ini. Sekalinya nyari masjid yang lain. Setelah masuk ke masjid yang lain ternyata imamnya itu lagi. Yang lambat lagi. Ya, masih mau. Ya. Artinya di bulan Ramadan perbanyak ibadah. Semampu kita lakukan ibadah, perbanyak. Salat tarawih jangan ditinggalkan. Baca Al-Quran jangan ditinggalkan. Atur waktu betul-betul, karena di bulan itulah kita lagi nafahat, fadilat, berkah, semua itu di bulan Ramadan. Ya, belum tentu Ramadan ini kita tamui, Ramadan depan akan datang. Mana tahu kita bisa ketemu atau enggak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan di hati. Mudahan jadi ilmu berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi hujjatun lana wala hujjatun alaina. Dan mudah-mudahan ilmu kita bisa membimbing kita surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.